salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mem Yuni di channel YouTube Pembelajaran PPKN. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video dari Mem Yuni. Gerakan Nasional Revolusi Mental membangun karakter generasi gemilang. Selamat, kalian telah berhasil menjadi siswa kelas 8. Keberhasilan naik kelas patutlah kiranya disyukuri dengan belajar lebih sungguh-sungguh. Sebelum materi dimulai, perkenalkan, nama Rotua Yunarti Hutagalung dan biasa dipanggil Mem Yuni. Mengajar PPKN di kelas 7 dan kelas 8. Untuk mengawali pembelajaran di hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Untuk lebih semangat mengikuti pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu nasional, lagu Garuda Pancasila. Oke, adik-adik, untuk kompetensi dasar yaitu menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan materi pokoknya arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Untuk tujuan pembelajaran, setelah selesai proses belajar mengajar ini, adik-adik harus mampu yang pertama bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Yang kedua, bertanggung jawab dalam setiap perbuatan. Dan yang ketiga, menjelaskan kedudukan Pancasila. Keempat, menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kelima, menyajikan hasil telaah kedudukan dan fungsi Pancasila. Baiklah adik-adik, untuk mengingatkan kembali materi yang sudah kalian pelajari di kelas 7 dan menghantar adik-adik untuk memahami materi berikutnya, Mem Yuni akan memberikan kuis. Untuk itu siapkan kertas dan alat tulis. Jawablah soal berikut ini. Tuliskan nama tokoh-tokoh perumus dasar negara Indonesia dan jelaskan arti Pancasila menurut Anda. Dikerjakan ya di buku tulis masing-masing. Dalam pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang kedudukan Pancasila. Kedudukan Pancasila ada 3, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dan yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Adik-adik, dasar negara adalah landasan dan pondasi berdirinya suatu negara. Jadi, sama seperti mendirikan suatu bangunan, yang pertama
harus ada landasannya atau pondasinya. Demikian juga negara Indonesia. Ketika pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dinyatakan kemerdekaannya, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkanlah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang di dalamnya terdapat dasar negara, yaitu Pancasila. Dasar negara Pancasila diambil dari nilai-nilai utama yang ada di masyarakat Indonesia. Contoh, ketuhanan yang Maha Esa. Sebelum Indonesia merdeka, masyarakat Indonesia sudah percaya kepada Tuhan. Demikian juga kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, pada dasarnya masyarakat Indonesia itu sudah saling menghormati. Demikian juga untuk nilai-nilai yang ketiga, 4, dan 5. Jadi nilai-nilai Pancasila ini disaring atau diambil dari nilai-nilai yang ada di masyarakat Indonesia. Rumusan dasar negara terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Coba adik-adik perhatikan tata urutan perundangan berikut ini, di mana Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang di dalamnya ada dasar negara yaitu Pancasila ada di paling atas. Artinya bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang di bawahnya itu harus mengacu kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang di dalamnya ada Pancasila. Dengan demikian, maka kedudukan Pancasila sebagai dasar negara berfungsi untuk menjadi dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Demikian untuk materi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, dan saat ini Mem Yuni akan berikan tugas untuk kalian kerjakan. Ada 2 soal. Yang pertama, jelaskan manfaat Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, apa akibatnya jika suatu negara tidak memiliki dasar negara? Dan kerjakan dengan sebaik mungkin. Demikian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Salam sehat. Tetap semangat.